Gue tuh dulu sholat nggak pernah, sholat Oh, Jumat nggak pernah, puasa nggak pernah, sama sekali? nggak pernah. Dan gue tuh pemikiran gue semodern itu. Jadi Mmm. sometimes gue kayak gini, ah Allah nggak ada Allah gue tetap bintang, Uh, Allah nggak ada Allah gue tetap terkenal. Kalau ke depan tuh gue pengennya nggak kerja lagi sih. nggak kerja lagi? Iya, gue tuh pengen hidup gue cuman ngelihat jam. Oh waktu zuhur sholat, Wih, keren. oh waktu asar sholat. Kalau kalian mau jadi saya, kalian harus melewati 25 tahun berkarya. Wah, Apa yang kalian lihat hari ini, saya bukan orang kemarin, saya bukan orang hari ini. Tapi saya orang yang hadir dari 25 tahun yang lalu. Daging Talk Talks to Learn. Assalamualaikum, kembali lagi di Daging Talk. Kali ini kita bersama seseorang yang luar biasa, Haji Ivan Gunawan. Masya Allah. Kadang kalau dengar kata dipanggil Haji Iya. Ivan Gunawan tuh kayak agak-agak Gimana gimana gitu gitu ya? ya. Aku tuh waktu itu ada orang yang manggil aku Haji Atta aja. Haji Atta. Please, lu orang terakhir deh yang manggil Iya. gua gitu. Soalnya kan sebenarnya banyak orang kalau di Indonesia bilang kan kayak kalau orang kayak di luar negeri nggak ada deh lu naik haji di depan lu pakai gelar haji gitu kan. Bener. Cuma di sini Iya, tapi itu kan mungkin kebiasaan udah dari zaman di dahulu zaman kala dahulu. Dan kan. ternyata tuh ada sejarahnya katanya dari zaman Belanda. Iya, karena dulu mereka mau berangkat haji aja kan harus pakai Susah, kapal laut iya. apa segala macem. Jadi sebagai suatu kehormatan. Iya, jadi kayak kita kayak ada lulus sekolah Iya. gitu ya. Tapi Ivan please jangan manggil aku Haji. Aku juga gak akan manggil. Tapi kayaknya selain dari Haji Atta, kayaknya lebih terkenal Haji Torik ya. Haji Torik lebih terkenal. Soalnya dia hajinya pas 2 bulan, jadi dia lebih Diajak terkenal. Umi. Aku hajinya kelamaan nih, udah umur Allah. 29 ya aku baru haji. Oh jadi Atta tuh haji pas udah menikah ya? Udah Kamu kalau menikah. nggak salah tuh kayaknya hajinya 1 tahun Sebelum sebelum aku. Iya sih. Iya. Tapi menurutku itu ibadah yang awalnya tuh aku nggak targetin di tahun itu tanggal segitu. Ya. Tiba-tiba tuh namaku udah didaftarin segala macam. Bahkan belum aku bilang iya. Ya. Nama kamu udah keluar tai. Aku kan belum ada mengeluarkan sesuatu, belum ada. Ya. Tiba-tiba udah daftarin aja. Ya. Istriku juga awalnya bilang, "Udah sayang aku gak mau ya, kamu kalau mau pergi-pergi aja sendiri, aku mau sama bunda tahun depan." Awalnya. Aku bilang, "Kalau kamu gak mau, gak ikut kata aku akan pergi tetap sendiri. Karena aku gak tahu umurku sampai kapan. Dan ini kita udah dikasih kemampuan, tiba-tiba aku ngerasa terpanggil nih. Ya. Bahkan belum aku ngeluarin apa-apa, namaku terdaftar sampai visanya udah beres." Ya. Diem istriku tuh sama aku lama-lama diem-dieman. Akhirnya dia setuju berangkat. Ya udah deh gitu. Dan ternyata sampai tahun depannya bunda belum naik haji. Tahun depannya lagi belum, baru kemungkinan insya Allah bunda baru tahun ini. Jadi ini ya. selang berapa tahun. Tapi kalau tuh. tahun ini tuh dengan adanya huru-hara perang itu, Nah bisa jadi juga kan iya. terundur. Makanya ketika gerakan hati tuh Ivan kayak, Iya. wah udah berangkat aja. Jadi aku tuh nggak tahu ya, aku tuh 2025 tuh buat aku tuh kayak sebenarnya sebuah refleksi perjalanan aku tuh mulainya tuh dari situ. Kayak aku ngerasa tuh aku kayak reborn gitu loh, Tak. Kayak aku becoming a new person in life gitu. Bahasa kerennya hijrah ya. Iya Soalnya aku ngerasa Ivan ya. Ivan itu aku ngerasa banyak banget perubahan positifnya. Amin. Dan ini bukan kata aku doang, tapi kata banyak orang di sosial media, bahkan di komen-komen Daging Talk ini. Ya. Bang nih undang salah satu artis yang sekarang nih lagi berdaging banget. Ya. Oh jadi daging stok tuh namanya makanya berdaging. Berdaging. Sesuai dengan body gue kan. Bukan gitu. Masalah perbuatan kebaikannya. Ivan sekarang udah banyak peduli, terus bikin ini, ada aja lah gebrakannya gitu. Jadi kalau aku bisa bilang ya kayak 2025 itu ya mungkin aku kalau umroh udah ke sekian kali gitu. Oke. Tapi pas di 2025 itu aku abis birthday holiday di New York. Terus di New York tuh aku bosen banget sama suasananya. Terus aku bilang sama teman-teman aku yang lagi ada di New York, aku bilang kita kemana nih? Bosen nih gue di New York, gue bilang gitu. Okay. Apa ke Paris? Bosan gak sih? Apa ke LA gitu kan? Sebanyak itu duitnya ya Ivan ya? Ya Alhamdulillah sampai gitu. bingung Ya kan mau Allah kemana kasih gitu. kita cukup, Tak. Alhamdulillah. Iya kan? Betul. Pokoknya cukup aja ya, mintanya Cukup sama aja, Allah kan iya, cukup iya. gitu kan. Terus udah gitu untungnya tuh aku gak jadi ke LA. Ingat gak waktu tahun lalu tuh di LA ada kebakaran?
Oh iya, Iya kan? rame Iya, itu itu kan kebakaran. akhirnya aku nggak jadi ke LA. Terus udah gitu randomly, maaf ya Allah ini ngomongnya random ya, tapi emang pada waktu itu tuh kayak gini, ya udah deh umroh deh gitu. Oh Nah kalau tiba-tiba? ya lagi di New York nih, ya udah deh umroh deh, telepon travel gitu. Udah telepon, akhirnya nyampe landing di Jakarta hari ini, besoknya tuh aku umroh. Jadi kayak cuman Oh. ganti koper gitulah ceritanya gitu. Terus aku tuh nggak tahu kenapa di umroh itu tuh aku ngerasa itu tuh umroh terbaik aku dan umroh pertama aku yang aku bener-bener ibadah. Oh, Jadi kalau dulu tuh aku umroh tuh hanya sekedar bawa jamaah karena kan aku ada brand Manja Hijab itu iya kan. Kan iya. kita suka kayak, umroh bareng Igun gitu kan. Mhm Jadi mhm. aku tuh dulu ya Allah minta maaf ya, umrohnya cuma 2 hari, di Dubainya seminggu. Mmm. Umrohnya 2 hari, di Parisnya 6 hari. Jadi cuman dateng, umroh, terus foto sama pakai banner Ivan Gunawan, terus udah gitu pergi lagi gitu. Nah pas kemarin umroh pertama kali itu tuh, aku tuh nggak pernah minta sama Allah spesifik gitu. Pengen minta apa tuh aku nggak Mmm. pernah minta spesifik gitu. Tapi pada waktu itu, pas umroh itu aku bilang sama Allah, "Ya Allah, aku pengen deh punya rumah, aku pengen deh punya butik di atas tanah 450 meter, di Jalan Abdul Majid. Aku pengen banget." Oh itu permintaan Aifan? Aku bener-bener minta sama Allah. Di Ka'bah? Pokoknya dari Madinah, di Ka'bah semuanya aku Oke. permintaannya yang sama. Begitu udah, terus pada waktu itu tuh, kan abis, mau masuk puasa tuh, kita tuh Mhm kalau mhm di brand tuh mhm. kalau masuk puasa tuh pokoknya uang tuh semua ke brand lah gitu, ke Iya puasa gitu, iya karena iya. harus bikin baju dan segala macam. Jadi pas mau beli rumah itu tuh kayak nggak ada uang nganggur buat beli rumah itu gitu. Terus aku pulang dari umroh, nggak ngerti gimana, tahu-tahu ada uang, tahu-tahu kebeli rumah itu. Rumah Terus, yang kemarin aku datang? bukan, itu kan rumah, kalau ini aku jadiin butik, Kak. Oh ini yang baru yang Aifan suka Iya, posting di IG? iya, jadi ini aku jadiin butik. Sebelum aku kepikiran bikin masjid yang aku mau berangkat haji, Iya. bukan. Jadi aku tuh di situ aku ketamparannya tuh kayak gini, oh ternyata Allah itu ngedengerin ya doa kita. Mmm. Jadi kalau aku mau sesuatu, ngapain aku harus bilang ke Atta, "Ta doain gue dong, Ta." Oke. Ya kan? Jadi ya doa aja sendiri. Kalau Allah ijabah ya berarti Allah ijabah, kalau belum ya berarti coba lagi. Mmm. Sama aja seperti kita minta ke orang tua kan, Minta aja kita dulu. minta ke orang tua minta aja dulu, perkara dikasih atau nggak dikasih kan lihat lihat nanti gitu. Mmm. Tapi menurut gue kalau orang tua pun tergantung kedekatan antara anak sama orang tuanya nggak sih? Bener. Udah Tapi pantes belum gitu iya, ya? tapi balik daripada itu gue tuh dulu sholat nggak pernah, sholat Jumat Oh. nggak pernah, puasa nggak pernah, Sama sekali? enggak, nggak pernah. Dan gue tuh pemikiran gue semodern itu. Jadi Mmm. sometimes gue kayak gini, "Ah, Allah nggak ada Allah gue tetap bintang, Allah nggak ada Allah gue tetap terkenal, Allah nggak ada Allah gue tetap punya uang, gue punya Waduh. program." Bayangin nggak? Jadi gue itu pulang ke Allah dalam kondisi baik-baik aja. Oh bukan lagi jatuh, lagi apa Bukan gitu? lagi jatuh, bukan lagi putus cinta, bukan lagi bercerai, bukan lagi ada permasalahan apa. Jadi Allah Allah tuh mengajak pulang di saat aku lagi baik-baik aja. Mmm. Jadi indah banget, perjalanan aku tuh indah banget. Selesai umroh, kebeli itu tanah itu, habis itu lebaran, puasa. Tadinya tuh aku mau operasi bariatrik, Tak. Bariatrik Mau yang mau potong lambung. potong lambung itu ya? Saking obses pengen kurus kan, Mhm mhm. mau operasi, akhirnya qadarullahnya nggak dapat izin dari Trans TV karena aku udah syuting program di Trans TV. Dan qadarullahnya lagi, pertama kali seumur hidup puasa 30 hari full itu tahun kemarin, Seumur hidup? seumur hidup. Pertama kali tahun kemarin Iya, 2025? iya, di usia Wow, 43. Allah. Orang mau ngomong ke mana aja lu dulu, terserah. Itu menurut aku itu, yang ngejalanin kan aku gitu. Jadi pas tahun kemarin tuh pas aku lebaran, malam takbiran tuh aku bener-bener merasakan arti dari hari kemenangan. Uh, Denger takbiran tuh ngerasa nggak keganggu, Merinding gitu ya? merinding, yang ngerasa menang gimana sih kayak bener-bener kita tuh champion gitu. Iya iya, karena kita benar-benar melaksanakan gitu suruhan Allah Oh gitu iya ya? gitu, jadi kayak wow ini, oh ternyata tuh berlebaran tuh indah ya, oh ternyata Mmm. puasa tuh indah ya gitu.
Jadi 2025 tuh bener-bener buat gue tuh bener-bener gokil. Kelar Lebaran kan, aku tuh suka banget ke Dubai kan Tak. Jadi kalau Iya, tiap iya. liburan tuh pasti aku ke Dubai. Nah di Dubai tuh aku ngomong sendiri lagi, kayaknya gue mau haji deh. Dari Dubai, pas ke Dubai? Pas di Dubai, kayaknya gue Oke. mau haji deh. Nah gue telepon tuh klien butik yang hampir setiap tahun tuh dia haji tuh kayak ke PIM gitu. Oh, oke. Kayak dia Oke. tuh kayak nggak pernah punya masalah tentang haji gitu, ya kan? Dah terus gue telepon lah, ini Gun telepon aja nih orangnya gitu. Terus gue telepon hari Jumat ya kalau nggak salah, gue telepon. Oh siap Kak Igun, ada nih buat Kak Igun. Terus hari Senin gue bayar DP, gue kasih DP 200 juta, selesai kan? Udah. Terus selang mau berangkat kan tuh mungkin ada 2 bulanan ya, 2 Iya. bulanan mau berangkat haji. Terus kan gue mau bayar sisanya kan. Nah si travel gue tuh bilang gini, Kak Igun biar harganya gak berubah-berubah, Kak Igun bayar kita dolar aja ya, jangan kasih rupiah gitu kan. Aku gak punya dolar segitu banyak kan. Terus gue cek nih siapa ya klien butik atau sister gue yang punya dolar gitu. Gue mau tuker dolar. Aku telepon lah dokter Cisi, dokter kurus aku. Aku bilang, Hmm. sis aku mau tukar dolar dong, aku udah rupiah nih, asistenku anterin ke kamu ya. Oh yaudah sini mana nomor asisten lo, kata dia. Lo tau apa yang terjadi Tak? Tahu-tahu dia ngirim bukti ke gue, bukan bukti dolar, tapi bukti dia bayarin haji gue. Oh no. Jadi gue tuh bayar haji cuma 200 juta. Sisanya tuh dokter Cisi yang which is agama dia Kristen. Ya Allah, dalam banget. Kece gak hidup gue? Ketika Kak Igun ngerasa pengen kembali ke Allah, Allah langsung kasih Iya, jalannya ya iya. melalui dokter ya. Terus begitu udah, kan aku bangun rumah tahfiz nih di kiri nih, di atas tanah 350 meter tanah wakaf dari orang. Jadi tanah wakafnya ada, terus gue bangun gitu. Gue bangun selama 2 tahun lah gitu. Terus pas gue kemarin ngeresmiin rumah tahfiz itu, gue bilang, oh nanti kita bangun masjid ya di sebelahnya gitu. Terus gue tuh gak ada yang ngasih tahu, gue pikir tuh si tanah wakaf yang sebelahnya itu ada tanah juga tuh punya si ibu yang ngasih kita tanah buat kita bangun rumah tahfiz. Jadi pas gue punya uang nih, yang tadinya gue mau pakai haji, gue bilang sama anak butik, bangun deh, ini ada 1 M nih, bangun aja dulu. Aku bilang gitu, di mana Kak Igun? Di sebelah rumah tahfiz, kan tanahnya bukan punya kita. Jadi perjalanan gue dari jadi gue mungkin seminggu kali ya. Gue seminggu mau berangkat haji, gue ngelunasin tanah kosong itu untuk gue jadiin masjid. Karena gue ada uang 1 M itu kan. Terus bayar tanahnya tau gak dari mana? Dari mana? Maharani Kemala telepon, Kak Igun, aku mau perpanjang brand ambassador dong. Aku mau keluarin brand. Dia kasih aku 2 M. Dan 2 M itu aku pakai buat bayar tanah wakaf masjid itu. Allah. Jadi aku berangkat haji, semuanya udah aku beresin. Karena dalam pemikiran aku tuh aku takut mati di haji Tak. Kan kita tuh sering dapat gitu-gitu kan. Dapat Katanya kabar kalau gitu haji ya. tuh nanti kan nih ibadah yang paling berat, apa segala macem. Takutnya kita gak kuat, gak apa segala macam gitu kan Tak. Jadi gue keluarin tuh semua kartu kredit, gue gunting-guntingin, gue lunas-lunasin. Ya Semua utang-utang gue Allah. lunas-lunasin, gue takut mati Tak. Oh jadi Ivan itu berangkat dengan keadaan nih gue mau beres semua, menurut Ivan akan meninggal di sana. Iya. Allah. Jadi ya karena kan suka digituin kan, paham kan? Iya, Kita iya, tuh kan iya, iya. hidup ini penuh ketakutan Iya. kata orang Dan kalau kan. meninggal di sana itu kan syahid gitu ya. Iya tapi kan Meninggal maksudnya pada saat haji ya gitu udah loh. tapi maksudnya dan gue tuh nggak pernah pergi sendiri kan. Pasti ada aja asisten atau teman gue yang Iya, nemenin. iya. Gue dulu juga takut tidur sendiri. Kemarin gue berangkat haji, gue berangkat sendiri. Tidur Sendiri. sendiri, ngurusin sendiri, semuanya sendiri. Dan ternyata kesendirian itu memperkenalkan siapa diri gue. Jadi gue jadi kenal diri gue jadi fine buat tidur sendiri, gue fine buat kemana aja gue pergi sendiri gitu. Gitu. Wah, ini sih cerita luar biasa ya. Ini keluar dari mulut seorang Ivan Gunawan gitu. Nggak Jadi pernah ini terbayang gitu. Jadi ini kemudahan dan loyalnya Allah terhadap manusia yang dia tunjuk ya. Allah. Iya gak? Iya karena Allah kan maha kaya ya Ivan ya. Iya kan? Dan Lu gila Allah, gak mungkin atau orang nelpon gitu. Kayak Gun aku mau transfer, mau perpanjangan gitu.
Ya nggak semua orang bisa kayak gitu. Dan Langka. pertama kali dalam hidup uang 100% masuk rekening, keluar lagi 100%. Ternyata memberikan 100% dari apa yang kita dapatin itu rasanya enak banget. Plong gitu ya. Plong banget. Nggak pernah tuh kayak berasa hati tuh kayaknya bolong gitu. Lu mau apa aja lu tabrak-tabrak deh, gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Dalam. Paham gak sih kita kadang Dalam. kita suka ngerasa sumpah kayak banyak tembok di hati kita kan. Tapi kita tuh ngerasa kayak ya Allah enak banget sih nih hidup ini gitu. Rasanya tuh kayak gitu tak. Jadi ya mungkin sekarang ini circle berubah, pertemanan berubah gitu kan. Dipertemukan dengan orang-orang yang baru. Karena itu sekarang gue minta sama Allah selalu gitu. Ya Allah pertemukanlah aku dengan orang-orang baru, orang-orang hebat, orang-orang yang punya pengaruh di negeri ini. Gue bisa tahu ketemu Habib Umar. Gue disuruh ngedekor kamar Habib Umar. Gue disuruh bikin acara ketemu Habib Umar. Ditunjuk gitu ya. Dituntun gitu jalan. Yang siapa sih gue gitu. Yang tadinya gue tuh kalau lewat Cidodol tuh ada rumahnya Habib Muksin. Itu kalau pengajian bikin macet tak. Dan gue setiap lewat situ ngomel-ngomel. Gila kali ini pengajian. Bikin macet bla 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 bla. Terus gue kemarin ke rumahnya tuh orang. Gara-gara dia manggil gue. Dia manggil gue suruh ngurusin Habib Umar. Lo mati gak? Hah? Itu kayak dibalik gitu ya. Iya. Yang dulu Iya. Allah. Gue sampai sedih. Iya kayak gitu tak. Allah. Kayak terus aku bilang gini Bib, aku tuh dulu benci sama Habib. Karena Habib kalau bikin pengajian tuh bikin aku macet. Iya sekarang kamu cinta sama saya kata gitu. Allah. Dia bilang. Gila gak? Masya Allah. Jadi kayak ya mungkin spiritual journey yang gue rasain tuh emang bener-bener nyata adanya tak gitu. Ya, gitu. Itu karena niat dari dalam hati tergerak sampai terjadi semuanya. Gue tuh pernah cerita sama Daniel. Lo tau Edric Chandra kan? Edric Chandra MC. Edric Chandra itu saking ngeliat gue kayak gak punya agama. Dia selalu ngenalin gue ke pendeta-pendeta suruh doain gue. Supaya gue mungkin bisa masuk Kristen. Saking gue gak ada agamanya. Biar ada kepercayaan gitu. Iya. Saking baiknya dia tuh nih kayaknya Kak Igun kagak ada imannya deh gitu. Lo you name it deh pendeta-pendeta terkenal udah pada doain gue semua. Lo bayangin gak? Tapi indahnya agama di Indonesia itu luar biasa kan. Masya Allah ya. Iya kan makanya pas sekarang gue begini gue bilang gue telepon Edric gue bilang Koko thank you ya gue bilang. Ternyata Koko tuh selama ini berusaha untuk gue tuh jadi punya iman gitu. Dan setelah gue pikir-pikir lo kebayang gak sih kalau kita ini gak punya iman tak? Iya. Tujuannya gak tahu kemana. Dunia kita gak aja punya. Terus ya. Kita ngejar terus mega bintang gitu. Iya. Tiap hari syuting gak jelas gitu kan. Hah? Ujungnya kemana gitu. Ujungnya kemana gitu. Banyak duit sama dikit duit ya cuman beda-beda gitu-gitu aja gitu. Iya. Ya kalau dulu malah justru kalau dulu gak ada duit tuh kayak gelisah ya. Kalau sekarang kayak bodo amat ya tak. Iya ya. Karena ada ketenangan yang didapat ya. Iya. Makanya sekarang tuh aku kalau makan mahal-mahal tuh aku kepikiran kan. Jadi kan aku tuh alhamdulillah beberapa bulan ini kan memang menggalakkan yang sedekah subuh itu kan. Jadi gue itu bisa kasih makan satu orang itu sehari itu kan 100 orang. Yang di depan rumah itu ya? Depan rumah. Iya 100 orang. Setiap hari itu? Iya setiap hari. Jadi sekali makan itu kan 20.000. Berarti setidaknya sehari itu 2 juta buat 100 orang makan. Allah. Kalau kita sekali makan 2 juta. Kira-kira fair gak sama 200 orang yang makan? Iya kan? Masya Allah. Iya. Jadi makan itu 20.000 kenyang. 200.000 kenyang. 2 juta kenyang. 20 juta kenyang. Sama aja rasanya. Dan habis itu jadi kotoran juga. Dan aku yang alhamdulillahnya akhirnya aku ajak follower aku ajak klien-klien aku. Dan Masya Allah selama bulan puasa ini kita gak berhenti
buka puasa, terus ngasih makan buat puasa. Masya Allah. Jadi banyak yang ikut, alhamdulillah. Nah, apa yang Ivan rasakan kayak, wah aku ini terketuk nih untuk ngelakuin ini semua. Ada nggak didatengin dari mimpi, Nggak apakah dari ada. signal? Nggak ada. Aku tuh nggak mau drama ya hidupnya ya. Aku Iya, nggak mau yang toto gini. Oh, gue lagi gini didatengin malaikat, nggak nyampe. nggak Udah deh nyampe. tak, kita nih manusia ya. Iya. Kita manusia nggak usah aneh-aneh deh. Mm-mm. Nggak usah cerita hayal-hayal. Mm-mm. Lihat bayangan lah, dibisikin lah. Nggak Mm-mm. ada. Udah kita real-real aja deh. Udah kita yang nggak Mm-mm. yang istilahnya kita cuma bisa ngeliat orang udah. Mm-mm. Iya kan? Jadi semua itu ya digerakin dengan sendirinya aja tak. Jadi nggak ada yang kayak Gerakan hati aja gitu gerakan ya. hati aja. Semua kayak melangkah gitu aja. Dan Masya Allah sekarang tuh di butik setiap sholat kita sholat jamaah. Masya Allah. Lo mampus nggak? Itu Lo mau itu aneh banget sih kalau itu aneh dari banget, Ivan tuh aneh banget. aneh banget. Seaneh-anehnya nih, Jadi sekarang tuh anak butik saking dia Maksudnya takut gue uyak-uyak supaya mereka sholat gitu kan. Jadi oh itu mereka malah udah SOW dari nggak Ivan. ada terlintas. Tapi SOP gue gitu. tuh kan kalau misalnya azan, ya udah ayo cepet sholat gitu. Semua sholat. Semua sholat nih aku kasih lihat ya. Apakah di kantorku akan seperti itu Harus. diwajibkan? Karena kalau di butik sekarang kalau waktunya sholat tuh speakernya gede banget tak. Oh. Jadi kalau nggak dijalanin, keren. nggak dijalanin nih. Kalau nggak dijalanin malu sendiri. Karena aku tuh beli di Madinah yang jam gede gitu tak. Jadi kalau waktu sholat tuh keras banget. Satu butik kedengeran. Satu butik kedengeran. Allah. Jadi kalau gitu, iya, azan. jadi kalau lu nggak sholat lu budak berarti. Berarti lu nggak kedenger gitu. Tapi ini cukup aku tuh sampai ternganga gitu ya, masa ini keluar dari Ivan Gunawan gitu loh. Sampai di kantor pun ada jadwal sholat gitu ya. Iya. 5 kali sehari. 5 kali ya kalau Pak subuh kan belum masuk kerja kan. Iya, oke. Jadi Zuhur, mereka ya yang asar. penting zuhur, asar, maghrib Keren. gitu. Tapi ini Ivan ada terinspirasi dari siapa gak sih? Nggak Gitu? ada, wallah nggak ada. Misalnya gara-gara ngelihat orang itu Nggak aku ada. jadi pengen begitu. Nggak ada. Karena setelah itu tuh aku ngerasa bahwa hidup mati itu sendirian kok. Oke. Nggak ada urusan sama orang, nggak ada urusan sama orang tua, nggak ada urusan sama ibu, nggak ada urusan sama bapak. Ya lu tanggung jawab diri lu sendiri. Jadi apa yang lo lakuin sekarang ya itu buat deposito lu nanti di sana. Jadi kita nggak bisa kayak Gio gue sholat nungguin lo, nggak perlu. Segerakan aja udah sendiri gitu. Nggak usah peduliin orang gimana-gimana ya. Nggak perlu, nggak usah Urusan peduli. diriku sama Tuhanku gitu. Iya. Jadi akhirnya mikirnya jadi seperti itu gitu. Nah kan Ivan bilang di 2025 salah satu tahun paling luar biasa dalam hidup Ivan. Ivan datang ke Mekah, bahkan ke Madinah. Katanya ini umroh pertama yang bener-bener lama gitu. Ada gak sih doa khusus yang Ivan panjatkan gitu? Siapa tahu itu menjadi kunci Ivan sampai hari ini. Kalau doa khusus sih yang pas kemarin haji justru gak ada ya tak. Oh malah gak ada, harus doa pas apa? haji itu gak ada. Jadi pas haji itu lucu banget. Ada roommate aku di sebelah, dia tuh punya koper traveling bag gitu, isinya doa-doa semuanya, orang-orang yang berdoain. Oh loh. Jadi gue malah keder tuh. Oke. Paham gak sih? Oke. Jadi kayak mau doain ini, jadi malah keder sendiri tak. Jadi aku tuh pas lagi di apa tuh yang kita di tenda Arafah ya? Arafah. Aku berdua sama Ustadz Dery udah kayak Teletubbies, berdua nyender ngeliat matahari terbenam. Jadi kalau ditanya doanya apa, kemarin aku banyak istighfar, terus aku banyak Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu aja. Doa pamungkas itu. Itu aja yang banyak gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih haji senikmat itu. Aku gak bisa ceritain nikmatnya seperti apa karena setiap orang punya ibadah ceritanya beda-beda. Jadi aku gak mau aku cerita ibadahku kayak apa, nanti orang
kok beda, kok gini, Hmm. aku nggak mau gitu. Tapi yang jelas kesan dari haji kemarin tuh buat aku bener-bener amazing. Masya Allah. Kalau misalnya Aifan bisa kembali ke Aifan yang 20 tahun yang lalu, ada nasihat nggak dari Aifan yang sekarang untuk Aifan 20 tahun yang lalu? Enggak, kalau menurut aku gini, hidup itu kan berproses ya, Tak, ya. Iya. Mungkin kalau aku nggak pernah ngerasain dulu pergi ke stadium, party masuk Jumat pulang Senin, Mhm. aku nggak sempet kenal alkohol, Mhm. aku nggak sempet kenal bandel-bandel, aku rasa aku jadi orang yang katrok ya, kayak nyoba-nyobanya telat gitu. Tapi semuanya udah pernah aku cobain, Tak. Iya, iya, iya. Jadi ya happy aja gitu. Karena buat aku ya hidup itu kan Proses ya. proses ya gitu. Jadi seneng aja dengan proses yang ada. Dan aku ngerasa di usia sekarang ini Allah ngajak balikan, cela, ya kan? Jadi seneng balikan masih dalam kondisi sehat, kondisian masih dalam kondisi kuat, bisa Hmm. ibadah, bisa sedekah. Bayangin nggak kalau misalnya Allah kasih momennya di saat gue udah tua nanti, yang udah nggak Hmm. bisa ngapa-ngapain, ya kan? Mau punya harta sebanyak apapun lo nggak bisa ngapa-ngapain juga, Nggak bisa. gitu kan? Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Nah, apa yang bikin Aifan itu dari segi bisnis juga aku lihat sekarang tuh agak berubah sedikit. Kalau berubah sih sebenarnya banyak ya, Tak. Heeh. Pertama, aku juga menyudahi kontrak aku dengan minuman alkohol. Jadi Hmm. sebelumnya tuh aku desain botol alkohol yang Botol aku alkohol. botol alkohol dan laris banget sampai hari ini. Mhm. Dan aku bilang sama partnerku, aku bilang aku mohon maaf aku nggak bisa lanjutin kontraknya ini, tapi pakai aja desainku, tapi jangan taruh nama aku di botolnya, Hmm. gitu. Jadi aku sudahi kontrak yang masih ada nilainya itu. Terus udah gitu ya kartu kredit aku juga udah nggak punya. Karena takut Semua udah riba aku ya. tutup-tutupin. Mhm. Terus udah gitu ya sekarang mulai dengan bank syariah, Masya ya kan? Allah. Masya Jadi Allah. aku juga mengajak customer-customer brand aku juga untuk tidak berbelanja dengan kartu kredit, Hmm. gitu kan. Ya pelan-pelan lah, Tak. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa ya, mungkin perasaan aku doang ya, kalau naruh uang di bank syariah tuh kayak uangnya nggak habis-habis gitu ya. Kayak 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 ya udah kayak stay still aja gitu. Ada berkurang tapi nambah Iya lagi, nambah gitu, iya lagi. ngerasanya kayak jadi lebih gitu, ya mungkin suges ya gitu. Heeh. Tapi ya buat aku ya nggak apa-apa juga sih gitu. Masya Allah. Bisnis kan juga ya, aku lihat Airfan dulu kan desainnya tuh Ya sampai ke kalau dulu Miss kan World ya dulu kan ini aku punya itu, beauty pageant, beauty Tak, beauty pageant. pageant 5 tahun. Nah setiap tahun aku harus bikin kompetisi dan harganya juga Mhm. nggak murah gitu Mhm. kan. Nah ternyata manajemen juga bilang kalau Kak Igun terus ada di beauty pageant kita nggak bisa buka-buka toko nih, Karena gitu. burning. Karena burning parah, ya kan, Mhm. karena kan kalau kita punya ya kayak lu deh, lu punya obses punya klub bola gitu, Iya, walaupun lo burning. nggak walaupun lo nggak untung, tapi kan Iya. lo kayak seperti ada harga diri dan masih penasaran nih gitu Iya, kan. iya, Tapi kan iya. akhirnya lelah sendiri kan. Lelah, Nah, ada kita kan harus lelahnya. ngerasain lelah sendirinya itu, Tak, Iya, iya, gitu. baru kita kapok. Baru kita kapok, yang penting Oke, kan kita udah pernah mencoba, ya betul. kan, gitu. Nah, dengan segala perjalanan yang Aifan udah lakuin, apa yang pengen Aifan lakuin ke depan? Kalau ke depan tuh gue pengennya nggak kerja lagi sih. Gak kerja lagi? Iya, gue tuh pengen hidup gue cuman ngelihat jam. Oh, waktu zuhur sholat. Wih, keren. Oh, waktu asar sholat. Ah, ke mall ah, duduk ah ngopi ah, shisha Oke. duduk ah, sholat. Gitu aja. Jadi hidup buat ibadah aja karena ya semuanya udah autopilot, udah enak, hidup udah enak. Ya kan? Iya, Pengennya iya. kayak gitu. Jadi ya Tahu-tahu udah. umroh gitu ya? Iya, tato di mana gitu kan. Udah nggak usah Heeh. kerja, yang penting sholat 5 waktunya ke kerjaan Kejaga. gitu. Dijaga. Ini Enak Ramadan banget kan, kayak orang tinggal di Madinah kan kayak hidupnya kan chill banget kan, Tak, tentram banget ya? iya kan? Jualan-jualan Heeh, sholat. bangun, tidur tidur habis subuh, Heeh. ya kan, tidur habis subuh, bangun Bangun sebelum zuhur, zuhur, ya kan, makan, makan, sholat. sholat, ya kan, sholat dulu baru makan, Heeh. tek 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 Bisa tek jalan-jalan dikit, sholat ngapain, sholat asar. asar,
terus diem di masjid sampai kelar Isya Heeh. baru makan. Enak banget kan? Enak kayak hidupnya tuh waktu Kayak iya tuh nggak nggak usah ada pikirin. stressful-nya ya? Iya, nggak usah pikirin. Enak Iya banget. iya Makanya iya. kalau misalnya semuanya tuh udah ke autopilot kan jadi enak. Jadi sebenarnya kalau aku kan aku ngedesain dari mana aja aku bisa ngedesain, Tak. Iya iya Aku iya. ngedesain, kirim foto, kirim. Jadi desain dari jauh ya? Iya, desain dari manapun bisa Jadi orang gitu. order tapi Ivan tetap ibadah. Iya, bisa gitu. Kayak kemarin kan kita bikin buat sumbangan buat Masjid Yokohama. Kan Heeh. aku ikut bantuin Masjid Yokohama. Aku gambar kirim jadi kerudung. Oke. Kemarin bikin buat Palestina, gambar bikin jadi gitu. Jadi ya alhamdulillah kan Allah kasih talenta ya gitu. Heeh. Jadi mau dikerjain di mana aja sih sebenarnya bisa gitu. Tapi in the future mungkin nggak Ivan pengen punya keluarga gitu? Sampai hari ini sih belum ya, Tak ya. Belum ya? Belum ya, tapi kalau misalnya nggak menutup kemungkinan ketemu orang, falling in love, dapet feel-nya Mmm. dan terima semua masa lalu dan semua cerita gue, why not gitu. Mmm. Tapi kalau gue harus nikah pretending happy, gue sih nggak mau. Oke. Iya kan? Berarti Kak Ivan ada satu satu trauma mungkin dari masa lalu Enggak, ataupun sebenarnya bukan trauma ya. Jujur dilihat dari orang yang banyak gagal nikah pastinya juga menjadikan gue jadi pelajaran? ngeliat gini, kok kayak orang nikah juga nggak happy juga ya gitu. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat orang yang membuat kita happy, yang bisa ngajak kita ibadah, yang kita bisa happy, kita bisa jalan bareng, kita bisa ya kenapa enggak gitu. Aku juga kadang-kadang berpikir kenapa banyak orang-orang sukses susah nyari pasangan juga kadang-kadang. Iya, itu dia. Iya ya? Itu dia. Ya karena ya pertama kalau aku sih ya mungkin aku dalam hidup itu antara logika dan perasaan tuh seimbang. Mmm. Jadi kalau suka sama orang harus pakai logika, kalau dekat sama orang juga harus pakai logika gitu. Jadi nggak nggak hanya tentang perasaan aja gitu. Mmm. Karena kalau aku harus ada orang yang akhirnya bikin hidup aku juga jadi malah stres, jadi Mmm. malah nambahin masalah baru, kalau buat aku sih buat apa gitu. Karena prinsipku menikah itu bukan untuk membahagiakan orang tua sih, tapi buat Budi diri kita yang aku jalanin sendiri. gitu ya? Iya, gitu. Oke. Apa momen mungkin sekarang-sekarang ini kan kita udah bulan Ramadan menuju lebaran. Ivan kemarin katanya ngerasa Ramadan tahun lalu tuh, wah ini bener-bener hari kemenangan di hari raya. Ada yang berbeda nggak di Ramadan tahun ini gitu? Oh, jelas sudah berbeda karena kan ilmunya udah bertambah. Masya Iya Allah. kan, menjalankan yang sunat-sunat, Oke. iya kan. Ya semakin kita tahu ilmunya kan semakin kita punya rasa takut berlebih gak sih? Hmm. Iya kan? Gitu. Aku tuh pernah kalau malam-malam suka ngerenungin dosa aku tuh masa lalu. Ya Allah kenapa dulu ngelakuin ini? Kenapa gua gini? Ivan Mmm, pernah nggak gitu sih? Kayak dulu kok kenapa enggak gini ya? Enggak? enggak. Karena aku yakin Allah tuh tipenya move on ya. Oke. Oke. Allah tuh nggak ngungkit-ngungkit yang dulu-dulu kok. Oke. Maha pemaaf, maha Maha pengampun. pemaaf, ya kan, maha pengampun di saat kita udah move on. Hmm. Contoh nih misalnya, gue udah tahu bahwa oh ternyata bikin tato tuh nggak boleh. Ya Oke. sekarang giliran udah tahu nggak boleh, nggak akan nambah lagi. Hmm. Nggak akan gue tambah karena gue udah tahu nggak boleh, Mhm. Oke. gitu. Emang kalau tato itu sih aku lihat sekarang di Mekah pun ada orang tuh full tato dia. Iya tapi kalau menurut aku, maksud aku gini, lebih baik bertato tapi beribadah daripada nggak ada tatonya tapi nggak Betul. ibadah. Lebih baik bertato tapi kembali kepada Allah daripada nggak ada tato tapi Iya dong. nggak Ya tahu karena kan kembalinya aku ke apa. memang menggunakan tato ini juga karena art kan, bukan karena komunitas, bukan karena apa gitu. Kalau suatu hari nanti Kak Ivan akan dipanggil Allah, Kak Ivan pengen dikenal orang sebagai pribadi yang seperti apa? Kalau pribadi yang seperti apa, aku rasa sih terlalu narsis ya. Mhm. Tapi eh kalau aku sampai nggak ada, alhamdulillah legasinya ada. Mmm. Aku punya brand yang udah stabil, ya kan? Mhm. Aku punya beberapa Karya. masjid yang aku tinggalkan. Masya Aku punya ratusan anak yatim yang insya Allah bisa doain aku Allah. walaupun aku nggak punya Amin, anak, amin, amin. iya kan? Dan aku punya karya, aku pernah bikin buku Hmm. gitu. Dan ya aku insya Allah
orang-orang yang mengenal aku insya Allah mengingat yang baik-baik aja. Karena aku belajar bahwa kalau di Islam itu kan yang dilihat hasil akhirnya, momen di sebelum dia pergi. Itu Makanya dia kita ya. tuh kan Finishnya datang, ya. kita tuh datang kan ke haul orang, bukan. Makanya kalau ulama-ulama itu kalau haul kan nggak nyanyi happy birthday kan, bukan ulang tahun, bukan lahirnya yang kita celebrate. Kalau kita kan sekarang lagi hidup kan, setiap Lahirnya. lahirnya kita celebrate. Tapi ternyata Allah tuh melihat hasil akhirnya. Hasil Ya akhir semoga seseorang. hasil akhirnya baik sampai finish di situasi yang baik gitu. Tadi Ivan bilang salah satunya legasinya bisa alhamdulillah direzekikan bisa membangun rumah ibadah. Kenapa Ivan milih bangun masjidnya di Uganda? Pasti kan itu jadi pertanyaan Aku juga tuh sama orang. karena aku punya trauma bikin masjid di Indonesia. Oh oke. Jadi kan uang yang 500 juta dari Master Daddy itu kan tadinya aku mau bikin masjid di satu daerah. Tapi ribet banget. Ya kan? Nah, uangnya itu kan utuh tuh. Gitu. Jadi aku lagi di rumah, lagi random, tahu aku ngeliat postingan. Oke. Ada namanya Hamzah tuh namanya orang itu. Dia posting di Uganda itu sholat di bawah ranting. Oke, dari Gitu. situ. Terus aku tanya, kalau bikin masjid kurang lebih berapa? Oh, sekian Kak Igun. Ya udah. Hari itu aku transfer 500 juta langsung ke orang itu. Padahal nggak tahu orang itu. Orang itu juga kaget-kaget. Kak Igun yakin nih Kak Igun percaya sama aku gitu. Ya udah lillahi ta'ala aja lo gitu. Terus orang itu extend ada di sana, dia nyariin lahan, dia nyariin orang yang ngebangun. Nggak ada 4 bulan bangunan itu udah jadi. Terus selang setahun aku kesana nengokin. Orang-orang di Uganda itu di Hoima, mereka tuh anak-anak kecil khususnya nggak dibiasakan minum air putih. Jadi setiap hari itu minumnya soda. Soda warna merah, soda warna hijau, soda warna hitam. Karena Emang nggak biasa aja minum air putih. Semenjak aku bikin sumur atas nama mamaku, mereka setiap hari ngambil air bersih dan langsung bisa minum. Berkahnya ya. Mengalir terus tuh. Dan awalnya tuh masjid itu lahannya tandus, sekarang jadi hijau. Masya Allah. Jadi subur. Allah. Karena itu ada di jalan raya gitu tak. Jadi orang semua bisa Iya. ambil. Gitu. Dan aku juga seneng ada beberapa yang influencer yang pernah mampir gitu, pernah ngeliat. Influencer dari Afrika. Dari Indonesia. Dari Indonesia juga. Iya. Kan aku juga ada ustadz yang aku percaya, ada orang Afrika, orang Uganda yang dia itu dapat beasiswa sampai ke Tarim dan dia sempat ke Mekah dan segala macam gitu. Jadi kita bikin rumah tahfiz juga di Uganda. Oh jadi berlanjut episodenya nih. Iya, episodenya berlanjut. Masya Allah. Gitu. Sejauh ini ya udah Ivan ya. Jadi sampai kita aja mau nanya soal karir udah gak sempat nih guys. Saking tadi udah banyak gimana pengalaman Ivan kembali kepada Allah. Tapi ini real tak. Jadi ini real. Aku cerita gak pernah aku kurangin, gak pernah aku lebihin gitu. Jadi memang seada-adanya. Bener-bener seada-adanya gitu. Ya aku berharap kalau ada yang dengerin podcast ini gitu, setidaknya ada buah kebaikan yang bisa dimakan gitu. Allah. Yang bisa dijalanin gitu. Jadi amal jariah juga nih kalau jadi inspirasi. Jadi aku tuh mau cerita ya tak, aku kan bangun masjid nih kan. Aku bangun masjid, kan aku suka posting nomor rekeningnya dan segala macam. Jadi di masjid aku itu ada orang yang setiap hari tuh transfer 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Ada yang transfer 5.000 setiap hari. Ada yang transfer 1.000 setiap hari. Setiap hari? Iya, berarti kalau kita transfer 1.000 atau 5.000, 10.000, kira-kira uang kita berapa? Gak mungkin kan orang itu orang mampu. Iya, berarti ada orang yang konsisten bersedekah. Belum tentu mampu tapi dia tetap mengusahakan. Iya. Ya Allah. Hebat ya? Merinding. Hebat ya? Merinding. Ada yang sekali transfer 150 juta, 200 juta. Ada yang transfer 1.000 juga ada. Berarti berubah. Masya Allah. Ya, jadi ini di bulan Ramadan ini kita gak boleh meremehkan arti sedekah. Allah. Karena sedekah itu kita gak bisa bilang orang itu gak bersedekah. Kita gak pernah tahu orang itu sedekah berapa, kapan. Dan menurut aku yang paling amaze-nya adalah continue-nya. Kalau kita bisa sedekah continue, itu kece banget sih. Berarti bener ya, ada quote orang bijak bilang mau bersedekah, beribadah,
sama panggilan ke rumah Allah itu bukan orang mampu atau enggak, tapi Mau atau enggak. mau atau enggak. Iya. Masya Allah. Banyak orang mampu juga mau ikutan enggak masjid. Enggak deh kayak Gun, gitu. Ada juga. Iya. ada juga. Mau ikutan enggak? Ntar deh uang gue belum 10 miliar. Dalam hati gue kayaknya lu gak bakal deh uang lu nyampe 10 miliar. Lu sedekah aja susah. Iya. Bener gak? Masya Allah, iya benar. Iya kan? Semakin Iya. mudah kita kasih, ya kan pasti Allah juga semakin mudah. Katanya emang sedekah itu bahan bakar untuk ngelipat rezeki kan? Iya, dan kita Kasih boleh bahan loh. bakar. Kita boleh loh minta sama Allah. Misalnya kita kasih 10 juta, ya Allah ganti dong 1 M gitu. Boleh loh itu di doa. Di doa kita itu boleh kan mintanya sama Allah. Iya. Bukan minta sama manusia Bukan ya. minta sama Kalau manusia. sama manusia mungkin Iya. dikeplak kita ya. Iya. Tapi minta sama Allah itu Iya. boleh. Nggak ada Masya Allah. bunganya, nggak ada ribanya ke Allah kan. Iya. Datanglah rezeki dari yang tak Iya. terduga. Iya. Berarti Aifan ini aku lihatnya udah dipantaskan sih. Karena aku kemarin belajar sama salah satu ustadz. Katanya gini. Kenapa ada orang minta-minta terus tapi nggak diterima? Sama kayak ada anak umurnya 9 tahun minta sama Allah minta Lamborghini. Ya nggak bisa karena kamu nggak bisa nyetirnya. Kalau nyetir kamu nabrak. Iya. Jadi kalau ada yang dia minta Allah kasih berarti dia udah pantas. Oh kata Allah ini udah pantas nih dia punya Lamborghini. Iya. Jadi mungkin posisinya Aifan aku lihat Allah udah merasa oh pantas nih Aifan punya ini semua. Dan aku tuh punya karakter yang nggak peduli orang punya apa. Iya nggak? Misal Atta mau punya mobil apa, gue juga nggak. Ya mungkin ya itu lagi karena gue nggak bisa nyetir juga kali ya. Makanya Allah nggak kasih, bener nggak? Iya kan, gitu. Jadi ya memang rezeki itu memang dicukupkan sama Allah sesuai orangnya ya. Sama orangnya. Ya Allah, berkah. Ini luar biasa. Mungkin terakhir nih Aifan, kan Aifan ini bukan hanya seorang public figure doang. Tapi Aifan ini kan juga orang kenal sebagai salah satu legendnya di desainer. Dengan perubahan Aifan ini kan banyak nih fans Aifan yang di bidang busana dan lain-lain. Ya terinspirasi terus sama Aifan dengan desain-desainnya Aifan. Ada nggak yang pengen Aifan sampaikan? Karena mereka nih pengen jadi sama the next Ivan Gunawan, pengen jadi desainer ini desainer dan mereka look up. Apa yang pengen Aifan sampaikan ke anak-anak muda di luar sana? Saya sampaikan kalau kalian mau jadi saya, kalian harus melewati 25 tahun berkarya. Apa yang kalian lihat hari ini, saya bukan orang kemarin, saya bukan orang hari ini. Tapi saya orang yang hadir dari 25 tahun yang lalu. So if you wanna be with me, see you 25 tahun ke depan. Karena gak ada yang instan di dunia ini. Semua butuh proses. Semua ada prosesnya. Dan 25 tahun harga yang harus dibayar untuk di posisi sekarang. Lo kalau mendadak kaya, mendadak ini gak ada. Orang mendadak-dadakan juga kayaknya gak dapet deh. Gak dapet. Iya kan? Biasanya dadakan kaya, dadakan hilang juga biasanya. Iya hilang juga. Toto penjerong ya kan. Ngeri, banyak lah masalahnya. Gak tahu dari mana ya kan. Gitu makanya kalau kita ketemu orang baru yang aneh-aneh kan kita saling nanya ya. Nah ini bener. Iya bener lagi. Astagfirullahaladzim. Iya lagi. Aifan nanya, nah ini orangnya gimana sih? Gue lagi di airport tuh lagi mau naik pesawat. Nah ini orang ini bener gak? Gue nanya dong tak. Tapi kita bukan gibah ya, sorry ya. Kita cuman kan saling sharing sebagai teman. Kalau gini kayaknya orangnya ini deh. Iya karena kan maksudnya dia sejujurnya kan banyak orang yang pengen dekat sama kita kan. Iya alhamdulillah. Banyak orang yang pengen dekat sama kita, banyak orang yang pengen membuat satu peluang sama kita. Tapi kan maksudnya kalau kita cari sendiri nggak ada sebab kan bingung kan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita cari, kita nanya sama orang yang alhamdulillah juga kenal juga kan, maksudnya siapa tahu bisa. Teringat itu ya. Iya gak sih Ta? Iya kan maksudnya ya udah kalau buat aku sih makanya ketemu orang kayak gitu-gitu tuh kayak ya Allah tuh juga nyaring gitu sih pada akhirnya gak sih? Gitu. Silaturahmi itu penting ya. Silaturahmi penting tapi jangan salah silaturahmi. Ya begitulah guys, itulah Aifan Gunawan dengan segala karakter hidupnya yang seru banget. Kadang bisa ngomongnya bikin aku nangis, kadang bisa bikin aku ketawa. Oh my god.
Pokoknya aku doain yang terbaik buat Ivan. Terima kasih, saling mendoakan. Blessing Semoga terus buat hidupnya. saling terinspirasi. Amin. Insyaallah. Sukses terus untuk Ivan apapun yang dilakuin, podcastnya yang seru kemarin. Kalian bisa nonton, seru banget tuh podcast. Dan acara TV-nya, bisnisnya, semua niat baiknya. Ya kan, karena sampai kalau sedekah-sedekahnya. coba kita lihat ya. Atta punya cara bertanya sendiri. Iya. Aku punya cara bertanya sendiri. Iya. Kan gak bisa disamain, tak? Punya porsi masing-masing. Punya porsi masing-masing. Jadi sebenarnya hidup tuh enak. Iya. Nggak perlu sikut-sikutan, nggak perlu becoming someone else. Iya. Just be who you are. Betul. Iya nggak? Punya karakter Punya masing-masing. karakter masing-masing, punya cara kerja masing-masing. Pasti jauh lebih enak. Punya rezekinya juga masing-masing. Iya, insyaallah. Oke dia, itu dia. Makasih Ivan. Sehat selalu. Sukses untuk usahanya. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.